Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan doa selesai. Bu, Ibu absen dulu ya. Untuk Lilis, hadir tidak? Andi, hadir Bu. Herman, Selalu hadir Bu, Ibu. mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan untuk pembelajaran yang kemarin Ibu membahas tentang software presentasi. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk materi sebelumnya? Kalau sudah jelas, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang logika dan algoritma komputer. Nanti Ibu sebut udah ya? Oke. Di sini Ibu akan bacakan terlebih dahulu untuk tujuannya, agar siswa itu mempunyai tujuan harus sampai mana nih pembelajaran kalian harus diketahui. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep logika. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dari jenis-jenis logika. Yang ketiga, siswa dari logika dan algoritma ini ada dua kata. Yang pertama, logika dan algoritma. Ibu akan menjelaskan satu-satu dulu ya. Yang pertama itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, logika alamiah, dan yang kedua, logika ilmiah. Kedua ini logika juga mempunyai fungsi. Fungsi di sini ada 4 poin fungsinya. Yang pertama, membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Tadi sudah dijelaskan tentang logika, fungsi logika itu apa. Nah, sekarang kita ke algoritma. Algoritma itu di sini mempunyai arti langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis, memakai bahasa logis untuk memecahkan suatu algoritma. Juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama ada input, ada output, ada definite. Nah, di sini ada cara penyajiannya. Kalau untuk algoritma itu secara garis besar ada dua bentuk penyajian. Yang pertama bisa dilakukan dengan tulisan. Yang kedua bisa dilakukan dengan gambar. Nah, di sini Ibu akan kasih contohnya untuk penyajian algoritma dengan tulisan. Nah, ini contohnya, cara penyelesaiannya. Yang pertama, ketika kita akan menukarkan isi gelas, itu kita harus mempunyai satu gelas lagi. Nah, Ibu namakan di sini, mohon maaf, ini ketika kita menukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan, yaitu gelas, kita sebut di sini gelas X ya, disebut dengan gelas X sebagai tempat penampungan sementara. Nah, di sini algoritmanya bisa dijelaskan, siapkan gelas cadangan X. Nah, setelah itu tuangkan air teh ke dalam gelas A. Kedua, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B saat ini menjadi kosong. Lalu, tuangkan air teh dari gelas X ke dalam gelas B. Nah, itu dari contoh tersebut, bahwa dilihat penjelasan permasalahan pemakaian ini sangat sederhana ya anak-anak. Dari sini bisa dengan gambar ini kita menggunakan flowchart, mana flowchart itu merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar beserta pernyataannya. Untuk membuat sebuah algoritma dengan gambar itu seperti apa? Algoritma dengan gambar. Ya. Sebelumnya kita harus melakukan apa dulu? Pertama mulai. Yang kedua, buka kemasan kopi.
Lalu tuangkan kopi ke dalam gelas. Terus panaskan air hingga mendidih. Tuangkan air ke dalam gelas, lalu aduk hingga. Itu yang lambang-lambang kotak trapesium itu untuk apa, Bu? Simbol, di sini ada banyak simbol. Kita menggunakan simbol terminal. Terminal itu untuk memulai dan mengakhiri. Oh, jadi Ya. ada di awal, di akhir, Bu ya? Iya. Oh iya, Bu. Jadi kita kalau untuk mengawal pakai simbol itu. Bu, di flowchart itu kenapa banyak simbolnya dibedakan? Misalnya ada persegi panjang, ada apa lagi belakang apa di flowchart itu dibedakan simbol-simbolnya, Bu? Oh, dibedakan. Iya, karena kenapa? Kalau misalkan mulai, ini sudah ada ketentuan yang mulai ini pakai terminal. Kalau buka kemasan, masuk ke dalam apa? Proses atau penginputan? Kalau kita menggunakan simbol ini berarti misalkan buka kemasan kopi. Buka kemasan itu kan termasuk dalam proses. Nah, dalam proses ini kita menggunakan apa? Nah, di sini kita menggunakan simbol yang ini. Karena kenapa? Dia melakukan proses gitu untuk membuka sebuah kopi. Paham tidak? Berarti kalau membuat prosesnya harus sesuai dengan simbol-simbolnya, Bu ya? Iya, ini sudah disediakan simbolnya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Sudah paham semua? Ada yang sudah? Silakan. Kalau yang bagi kelompok yang sudah, silakan dipresentasikan ya untuk diskusinya. Oke, Marlan, kelompok Marlan. Lilis. Ya, Saya menambahkan, Bu. Betul nggak Lilis? Lilis diam aja tuh. boleh. Puji, silakan. Ya, tadi sedikit saya ngelihat ya. Banyak lah. Orang tua saya ambil duit di ATM. Nah, Oh, gitu. ada tahapan-tahapannya tuh. Saya ikutin sengaja biar dapat duit, Bu. Wes. Pertama, masukkan kartunya. Ya, Kedua, masukkan kata sandi. lalu Nah, di situ ada decision atau keputusan yang tadi dijelaskan. Ya. Jika kata sandi benar, maka masuk ke sistem. oke. Jika salah, maka akan kembali lagi untuk menginput sandi atau kartu keluar. Oke, mantap, Nah. Puji. Masuk ke dalam, nah di situ ada pilihan. Ada transfer, ada penarikan, dan lain-lain. Nah itu orang tua saya narik, pilih narik. Ada pertanyaan lagi, berapa jumlah yang akan ditarik? Nah di situ kita ada input jumlah uang yang kita masukkan. Setelah itu selesai keluar, uangnya keluar, ada lagi pertanyaan. Apakah ingin melakukan transaksi lain ataupun tidak? Habis itu tidak, karena nggak mau lama-lama biar dapat duitnya cepat gitu. Itu udah selesai, Bu. Habis itu udah saya Oke, minta mantap jajan. sekali penjelasannya. Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Oke, Marlan, Saya, Bu. silakan. Oke. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, logika dan algoritma, bisa disimpulkan bahwasanya logika itu adalah suatu bentuk pemikiran yang memberikan suatu solusi agar masalah tersebut dapat teratasi dan dapat dipahami. Sementara kalau algoritma digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dideskripsikan secara logis. Itu, Bu. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan menjelaskan tentang perintah-perintah Kominfo. Nanti materinya akan Ibu share di grup kita ya. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin dulu doa untuk ketua kelasnya untuk menutup. Baik. Baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita kembali berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kalau selesai, Ibu Sapka, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.